Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, sepanjang bulan ini, bulan Juli, kita bicara tentang rumah tangga atau keluarga. Mari simak benar-benar saudara sekalian firman Tuhan untuk kita memulainya hari ini, supaya kita mengerti maksud Tuhan. Jangan salah paham dengan apa yang firman Tuhan katakan. Maksud firman Tuhan selalu positif dan baik untuk masa depan kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu yang ajaib ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Amin. Saudara pemirsa, inilah yang kenapa saya memulai dengan ini, supaya kita jangan salah paham dengan firman Tuhan. Semua firman Tuhan walaupun nampaknya di sini larangan, negatif. Nah, masa Tuhan tidak tahu kalau saya yakin benar ini jodoh saya? Tunggu dulu, dengar sebentar. Kata firman Tuhan di sini, kalau saudara sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah dilepaskan dari kutuk, saudara sekarang hidup dalam terang. Mari kita lihat dua bagian ayat firman Tuhan. Yang pertama dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Siapa mengikut Yesus? Siapa itu? Saya dan saudara sekalian yang mengaku sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu tadi dikatakan bahwa persamaan apakah antara terang dan gelap? Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Mengapa demikian? Ya, tentulah gelap itu kalah oleh terang. Sudah misalnya lampu lagi mati, kalau kami di kota besar ya, lampu lagi mati, kita nyalakan lilin. Walaupun lilin itu kecil seperti itu, tetaplah itu nyala. Kita masih bisa pakai untuk kita berkeliling-keliling kemana-mana. Zaman saya masih kecil dulu, kami pakai di kampung lampu teplok. Sudah tahu lampu teplok itu? Ya, terangnya seberapa? Tetapi itu yang untuk kami hidup. Saya ingat kami masih bisa makan dengan enak dengan lampu teplok saja. Mengapa? Gelap sudah diusir oleh terang kecil dari lampu teplok. Itu yang harus kita ingat. Dalam rumah tangga kita tidak mungkin, saudara sekalian, yang satu dalam terang, yang satu dalam gelap. Tidak bisa. Ya, itu sebabnya tadi Tuhan dengan tegas mengatakan. Ayat yang kedua yang saya ingin sampaikan pada saudara sekalian, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2
ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Atau dalam istilah yang lebih jelas, kita sudah dipanggil dari kegelapan, sudah keluar dari sana. Sekarang kita tinggal pada wilayah yang terang benderang, bukan abu-abu, bukan remang-remang. Sudah jelas, ya. Jadi bagaimana rumah tangga saudara, kehidupan rumah tangga saudara, kalau itu rumah tangganya remang-remang? Kenapa? Yang satu gelap, yang satu terang. Jadi semuanya remang-remang. Kalau begitu, masa depan rumah tangga saudara sekalian, masa depan anak-anakmu juga, itu akan tinggal dalam wilayah remang-remang. Itu sebabnya mengapa Rasul Paulus tadi begitu tegas mengatakan apa? Katanya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang percaya, yang tak percaya. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Saudara sekalian, apa saudara berpikir kalau saudara sama-sama orang percaya yang sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah lepaskan dari kutuk, tidak ada masalah? Oh, ada. Saya dengan ibu itu, sekarang pernikahan kami sudah masuki usia 42 tahun, puji Tuhan. Jadi saudara sekalian, saya ingin katakan kepada kita semua, ya, bahwa kami susah payah membangun rumah tangga. Karena latar belakang berbeda sama sekali. Saya latar belakang saya dari hutan, ya, dari pedalaman Kalimantan, dan saya dari suku Dayak. Dan kemudian ibu Selvi berasal dari kota besar. Dia lahir dan besar di Manado, kota Manado, dan kemudian pindah ke Jakarta. Sudah bisa bayangkan, ya, betapa berbedanya kami. Jangan saudara bilang begini, ya asam asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam belanga. Itu kan cuma istilah saja. Tetapi mari kita ingat bahwa rumah tangga memang ada pergumulannya. Tetapi kabar baiknya apa? Kami selesaikan ketika kami berlutut berdoa kepada Tuhan. Sehingga sampai sekarang aman-aman saja rumah tangga kami. Ada masalah? Ada beda pendapat? Nah, saya mau beritahu kepada saudara sekalian ceritanya. Satu hari kami pergi bertiga. Dasa sudah besar, ya, sudah mahasiswa. Pergilah kami ke satu tempat, ke supermarket, dan mau beli buah di sana. Kami selalu ada buah di rumah. Jadi mau beli buah. Kemudian saya bilang, saya mau beli pisang aja. Ibu bilang, enggak lah, lebih baik kita beli apel. Dasa langsung bilang begini, papa mama malulah dilihat orang. Masa papa mama hamba Tuhan bertengkar? Karena dia tidak pernah melihat kami bertengkar. Itu sebabnya mengapa dia bilang bukan selisih pendapat sebenarnya. Beda pendapat dalam hal memilih buah itu. Putra kami sudah anggap apa? Itu sudah bertengkar, sudah memalukan. Jadi peliharalah hidup saudara sekalian dengan hidup dengan teman hidup yang sesama berjalan dalam terang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Kami berdoa supaya firman Tuhan ini memberkati semua pemirsa, baik yang sudah menikah maupun yang merencanakan menikah, supaya kami mengerti benar bahwa kami sudah hidup dalam terang, maka kami juga harus memilih pasangan yang sesama berjalan dalam terang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.